Pada saat itu di Cina ada sebuah jalur kereta yang disebut dengan Jinpao. Jalur kereta ini menghubungkan antara Tianjin di utara dan Nanjing di selatan. Rel ini dibangun pada tahun 1958 dan menjadi salah satu jalur kereta paling penting di dataran Cina. Namun, ketika terjadi Perang Tiongkok dan Jepang kedua, jalur tersebut direbut oleh Jepang yang mengakibatkan militer Cina mengalami banyak kerugian. Atas kejadian itu, rakyat Cina tidak tinggal diam begitu saja. Salah satunya para pekerja di stasiun kereta Shandong yang membentuk Kesatuan Rel Shandong. Pada tahun 1939, kesatuan ini berubah menjadi Tentara Perlawanan Bawah Tanah yang terafiliasi dengan Partai Komunis Cina. Dan tugasnya mencegat pasukan militer Jepang yang akan melewati jalur tersebut. Malam itu, di tengah musim dingin, 3 tentara Cina menyusup ke markas militer Jepang di Shandong, di mana mereka berhasil menghabisi 3 petugas polisi militer Jepang. Dari polisi Jepang itu, mereka mendapatkan sebuah dokumen investigasi rahasia dari jalur kereta Manchuria. Pembunuhan itu berbuntut panjang, karena atasan Jepang ini turun langsung ke Shandong untuk menyelidikinya. Perwira tinggi militer ini punya cara berbeda dalam bertugas. Dia tidak mau disambut pasukan Jepang dan memilih menyamar sebagai warga sipil. Ketika sampai di stasiun, dia pergi ke sebuah toko. Malam itu ada sebuah kereta akan berangkat. Petugas stasiun berusaha mengatur para penumpang. Tiba-tiba dia tersenyum pada saat kelompok prajurit Jepang menaiki kereta. Rupanya mereka bukanlah prajurit Jepang yang asli, melainkan tentara perlawanan yang sedang menyamar untuk menghabisi tentara Jepang di kereta, sehingga mereka bisa merampok pasokan tentara Jepang di gerbong kereta itu. Para tentara perlawanan ini bekerja di bengkel kereta, dan pemimpinnya bernama Hong. Mereka berburu secara alami dengan para pekerja lain sehingga penyamaran mereka sulit dideteksi. Oleh karena itu, pasukan Jepang melimpahkan kesalahan kepada kuli panggul yang dikira pelaku pembajakan semalam. Para pekerja dikumpulkan ke lapangan untuk menyaksikan eksekusi para kuli panggul. Komandan Jepang sangat marah dan berjanji akan membalas kematian prajuritnya. Dia memerintahkan para kuli disiksa terlebih dahulu sebelum dieksekusi mati. Salah satu pekerja di sana mencoba melawan, yang akhirnya dia dibunuh. Seorang tentara perlawanan juga sudah sangat emosi, tapi Hong mencoba menahannya. Di tempat lain, perwira kompeten yang bernama Fujiwara ini masih melakukan investigasi secara diam-diam. Sebagai seorang yang berpengalaman, tentu saja dia punya banyak mata-mata dari orang lokal, termasuk di Shandong ini. Dari informasinya itu, dia mengetahui kalau ada kelompok perlawanan bawah tanah yang beroperasi di sini. Hari itu, kepala stasiun yang merupakan orang Jepang diberitahu akan ada kereta pengangkut pasukan militer yang akan lewat. Dia pun meminta petugas stasiun yang bernama Wang untuk mengatur jadwal kereta yang lain supaya tidak bentrok. Si Wang ini sangat dipercaya oleh kepala stasiun, karena dia adalah orang yang penurut dan kerjanya bagus. Tapi sebenarnya Wang ini adalah mata-mata tentara perlawanan, di mana setiap ada kereta yang mengangkut pasukan militer Jepang, dia akan menginformasikannya ke tentara perlawanan. Malam itu, tentara perlawanan sedang melakukan rapat karena tentara Jepang semakin aktif melakukan patroli. Dan setelah seorang instruktur politik Partai Komunis datang, dia memberi kabar kalau kapal kargo Jepang yang mengangkut persediaan obat akan berlabuh di pelabuhan. Tentara perlawanan ditugaskan untuk membajak kereta yang akan mengangkut persediaan obat itu dan kebutuhan informasi dari Wang berisi jadwal kereta yang dimaksud. Di sisi lain, Fujiwara sudah mulai menunjukkan diri sebagai perwira paling tinggi dan otomatis menjadi pemimpin tentara Jepang di stasiun. Pada malam pembajakan, pasukan Fujiwara menaiki kereta.
Tapi karena tidak mengetahui gerbong mana yang berisi persediaan obat, mau tidak mau mereka harus memeriksa satu persatu. Saat barangnya sudah ditemukan, mereka lalu menjatuhkan barang-barang itu supaya bisa diambil oleh tentara di luar. Saat itulah pasukan tentara Jepang sadar dan menembaki mereka. Pembajakan itu membuat pusing pasukan Jepang karena operasi yang sangat rahasia ini bisa bocor. Fujiwara memerintahkan 3 anak buahnya untuk mencari tentara perlawanan di dalam kota. Mereka mengeluarkan tembakan-tembakan pancingan. Lalu ketika ada rumah yang merespon, mereka akan pura-pura jadi tentara perlawanan yang sedang dikejar tentara Jepang. 兄弟，俺几个是铁道队的，有鬼子追俺。 Malam itu mereka melaporkan ke Fujiwara kalau mereka telah berhasil membunuh 3 penghuni rumah yang diduga anggota tentara perlawanan. Besoknya pasukan Jepang mengadakan vaksinasi. Lalu seorang pekerja menyerahkan sebatang rokok secara diam-diam kepada Hong. Saat itulah seorang pengkhianat melaporkannya ke petugas Jepang, sehingga Fujiwara memeriksa tentara perlawanan. Tapi yang dia temukan hanyalah alat bengkel. Hong pun dengan cepat menyembunyikan rokoknya. Untungnya petugas medis yang juga orang Cina tidak mau mengatakan apa-apa yang membuat dia tidak dicurigai. Selesai vaksinasi, Hong membakar rokoknya yang membuat pesan waspada terhadap pengkhianat. Di sisi lain, Fujiwara masih sibuk memantau para pekerja untuk menjadi para tentara perlawanan. Kemudian, dia diberitahu kalau akan ada kereta pengangkut persenjataan yang akan datang malam ini. Fujiwara pun melanjutkan memantau dan melihat Wang masuk ke kantor petugas stasiun. Lalu dia sadar kalau Wang adalah orang yang paling mungkin membocorkan informasi jadwal kereta. Dia pun akhirnya meminta kepala stasiun untuk menunjukkan data diri dari Wang. Yang ternyata Wang tidak berkeluarga dan selalu tidur di stasiun. Fujiwara yakin kalau Wang adalah mata-mata tentara perlawanan. Pada saat jam pulang kerja, Wang sudah menunggu Hong untuk memberikannya rokok rahasia. Tapi si pengkhianat melihat kejadian itu dan mengikuti Hong pulang. Hong pun sadar kalau dia sedang diikuti dan menangkap basah si pengkhianat itu, di mana dari saku bajunya ditemukan selembar uang sogokan. Tanpa basa-basi, Hong pun merangkul pengkhianat itu. Dan di tengah jalan, Hong pun membunuh si pengkhianat itu. Sesampainya di markas tentara perlawanan, Hong mengatur anak buahnya untuk mengisi pembajakan selanjutnya. Tapi tanpa mereka ketahui, Fujiwara telah mengantisipasinya, di mana pasukan penunduk telah ditempatkan di setiap gerbong kargo. Wang pun sangat panik dan akan memberitahu tentara perlawanan. Tapi dia dihalangi oleh tentara Jepang. Alhasil ketika pasukan Hong sudah sampai di kereta, mereka tidak tahu kalau ada penembak di dalam gerbong. Di dalam insiden itu, Hong berhasil selamat, tapi 3 rekannya tewas. Tak lama, pasukan Jepang tiba di lokasi dan mendapati sebuah alat bengkel dari mayat tentara perlawanan. Sementara Hong telah sampai di kota, tapi karena mengalami luka tembak, dia akhirnya lumpuh juga. Saat itulah petugas medis menemukannya dan mengobati luka Hong secara diam-diam. Fujiwara mengabadikan kemenangan pertamanya dengan memfoto mayat tentara perlawanan. Lalu dia diberitahu kalau Hong tidak masuk kerja. Dia pun berniat untuk memburu Hong sendirian. Pada saat itu juga Hong sudah cukup pulih dan berterima kasih kepada petugas medis. Sebelum dia pergi, dia meminta tolong untuk menyampaikan kepada rekan kerjanya di bengkel supaya dia bisa menemukannya. Kemudian dia pulang ke rumah untuk mengambil bungkusan. Tapi dia menyadari kalau ada seseorang yang sedang mengawasinya. Dan ternyata orang itu adalah Fujiwara.
Hong mengumpulkan sisa pasukannya di markas rahasia. Di sana juga remaja berkacamata yang ikut bergabung. Dia juga pernah kerja di gudang senjata, di mana kakaknya adalah salah satu tentara perlawanan yang telah tewas. Dengan pengetahuannya, si kacamata mengajari tentara perlawanan cara menggunakan sniper Springfield Amerika yang mereka curi dari Jepang. Senapan itu mampu menembak sasaran dari jarak 500 meter. Dia juga merombak peluru senapan supaya daya hancurnya lebih besar pada saat digunakan dari jarak yang dekat. Di tempat lain, instruktur politik membawa kabar kalau tentara Jepang akan mengangkut senjata artileri menuju garis depan pertempuran. Tentara perlawanan diperintahkan untuk meledakkan keretanya. Karena misi ini sangat penting, dia pun ikut bergabung dengan Hong. Lalu Hong menyerahkan surat wasiat pasukannya yang ingin menjadi anggota Partai Komunis. Setelah disetujui partai, instruktur balik lagi dan melantik para tentara perlawanan melalui pembacaan sumpah setia. Di hari kedatangan kereta, kepala stasiun mengumumkan larangan keluar bagi para pekerja tanpa izin komandan. Lalu dia menyuruh orang untuk mengatur jadwal kereta. Tapi kali ini dia mulai bersikap dingin kepada Wang. Tentu saja hal itu dirasakan oleh Wang yang sudah bersiap dengan sebuah granat. Terungkap kalau kepala stasiun sengaja memberitahu jadwal kereta karena dia disuruh oleh Fujiwara. Jadi selama ini Fujiwara telah menebak Wang akan bertemu dengan tentara perlawanan dan sengaja mengutus mata-matanya untuk mengikutinya ke markas mereka. Wang pun mencoba keluar dari stasiun dengan pura-pura membeli minuman. Tapi tentara Jepang sudah diperintahkan untuk menjaga pintu keluar. Lalu pada saat dia nekat mau meledakkan granat, komandan muncul dan memberikan izin Wang untuk keluar. Dia pun pergi ke toko minuman, di mana seorang tentara perlawanan berada agak jauh dari sana. Dengan suara lantang, dia mengucapkan kode rahasia kalau keretanya akan berangkat pukul 6 sore. Lalu mata-mata Fujiwara mulai bergerak mengikutinya. Tapi Wang sudah mengetahuinya dan Wang pun meledakkan granatnya. Dia pun kembali ke stasiun sambil senyum mengejek pasukan Jepang. Dia pun sempat mengejek Fujiwara yang sedang melihatnya. Sore itu Wang sudah ditangkap dan Fujiwara mengabadikannya dengan foto bersama. Kemudian, karena rencana mereka mencari markas tentara perlawanan sudah gagal, Fujiwara memutuskan akan mengawal sendiri keretanya dan menyuruh pasukan Jepang untuk siap bertempur. Wang juga dibawa oleh mereka. Pada saat yang sama, tentara Peron sudah siap di lokasi pembajakan. Hong membagi tugas untuk pasukannya, sedangkan Wang sendiri akan bertugas memasang peledak. Malam itu, kereta dikawal oleh lokomotif militer, dan si kacamata berbaring di atas rel untuk melumpuhkannya. Kemudian dia mengambil alih lokomotif untuk melumpuhkan masinis supaya kereta berhenti. Saat itulah Wang dan Fujiwara saling berebut pisau. Setelah itu, tentara perlawanan mulai menyerang pasukan Jepang sehingga terjadi aksi saling tembak. Tentara perlawanan berhasil memojokkan pasukan Jepang dan sampai di gerbong kereta. Fujiwara pun sangat marah melihat pasukannya bertumbangan. Sementara di lokomotif, komandan berusaha menjalankan lagi keretanya. Tapi pekerjanya tidak mau mengisi batu bara. Alhasil dia menyiksa si pekerja ke lantai lokomotif yang sangat panas. Karena keretanya tidak mau jalan lagi, si pekerja menyerang balik si komandan. Melihat keretanya berhenti, Hong pergi ke gerbong tempat Wang berada. Tapi pada saat mau menyelamatkan Wang, tentara Jepang lebih dulu menembaknya. Fujiwara juga ikut menyerangnya dengan membabi buta. Dia berhasil memojokkan Hong, tapi Wang dengan segera membantunya.
Pada saat itu, semua tentara Jepang sudah tewas, dan tentara perlawanan sudah mencari tempat aman karena mereka mengira Hong sedang memasang peledak. Tapi karena kondisinya yang sudah sekarat, Hong lebih memilih diam dan merokok dengan Wang yang juga sedang sekarat. Tak lama kemudian, pasukan bantuan Jepang datang menuju kereta. Hong pun berniat untuk menghabisi mereka semua sekaligus. Dia pun mulai menyalakan peledak di tubuhnya dan meledakkan semua kereta yang ada di sana. Walaupun ditinggal mati pemimpinnya, tapi kesatuan pasukan relawan tetap melanjutkan perjuangan melawan penjajah Jepang hingga berakhirnya Perang Tiongkok-Jepang kedua.